warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan sesi tanya jawab tentang variabel penelitian, mata kuliah, metodologi penelitian. Dosen pengampu Ibu Arida Zikrasya. Perkenalkan, nama saya Erika Sapitri. Saya Aftar Sostika Diautami. Saya Putri Alfiani. Saya Nawang Anggraini. Saya Rizka Novianti. Sesi pertama dilakukan oleh Erika Sapitri dan Putri Alfiani Nasution. Jelaskan apa yang dimaksud dengan variabel penelitian. Variabel penelitian adalah karakter atau atribut segala sesuatu yang terbentuk atau menjadi perhatian dalam suatu penelitian sehingga mempunyai variasi antara satu objek yang satu dengan objek yang lain dalam satu kelompok tertentu, kemudian ditarik kesimpulannya. Sesi kedua akan dilanjutkan oleh Putri Alfiani Nasution bersama Aftari Swastika. Jelaskan jenis-jenis variabel penelitian. Adapun jenis-jenis variabel penelitian, jenis variabel penelitian berdasarkan hubungan antar variabel. Yang pertama ada variabel bebas atau independen variabel. Yang mana variabel bebas ini berarti variabel yang memiliki pengaruh atau perubahan yang terjadi pada variabel lainnya. Suatu perubahan yang terjadi pada suatu variabel dianggap disebabkan oleh variabel bebas ini. Yang kedua, adapun variabel terikat atau dependent variabel. Yang mana variabel terikat ini berarti variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel ini keberadaannya dianggap merupakan suatu akibat dari adanya variabel bebas. Jenis variabel penelitian berdasarkan sifat. Yang pertama ada variabel dinamis. Sesuai dengan namanya, variabel penelitian ini berarti jenis variabel yang sifatnya dapat berubah-berubah atau naik turun hingga karakteristiknya. Yang kedua ada variabel statis. Variabel statis ini itu berarti variabel yang sifatnya tetap dan tidak dapat diubah atau dalam kondisi normal sifatnya dan sulit untuk diubah. Adapun jenis variabel penelitian berdasarkan argensi. Yang pertama, variabel konseptual. Konseptual ini berarti variabel dalam jenis tersebutnya tidak melihat melalui fakta yang ada. Variabel konseptual ini dapat terlihat melalui indikator yang ada. Baru yang kedua, variabel faktual. Variabel faktual ini variabel yang dapat terlihat melalui fakta yang ada. Contohnya seperti suku, umur, atau gender. Jenis variabel penelitian berdasarkan tipe skala pengukur ada dua juga. Yang pertama variabel nominal. Terdapat beberapa nama diberikan variabel nominal ini. Variabel nominal ini berarti variabel yang dapat dikelompokkan menjadi kategori saja. Untuk yang kedua ada variabel kontinum. Variabel kontinum ini berarti variabel yang memiliki jenjang atau tingkatan. Terdapat beberapa jenis variabel lainnya dalam variabel kontinum, yaitu variabel ordinal, variabel interval, dan variabel rasio. Selanjutnya sesi ketiga akan dilanjutkan oleh Aftar Swastika kepada Nawang Anggraini. Jelaskan definisi dari observasi partisipatif. Observasi partisipatif, peneliti ikut berpartisipasi menjadi bagian yang dari kelompok yang diteliti. Peneliti sebagai pengamat dan partisipan belajar melalui pengalaman. Sesi keempat akan dilanjutkan oleh Nawang Anggraini bersama Rizka Novianti. Jelaskan pengertian skala. Skala adalah perbandingan jarak pada gambar dengan jarak sebenarnya. Sesi kelima akan dibacakan oleh Rizka Novianti dan Erika Sapitri. Sebutkan maksud dan tujuan skala pengukuran. Skala pengukuran digunakan untuk mengklasifikasikan variabel yang akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data dan langkah penelitian selanjutnya. Sesi ke-6 akan dilakukan oleh Erika Sapitri dan Putri Alfiani. Apa yang dimaksud dengan skala nominal dan berikan contohnya. Skala nominal adalah skala yang paling sederhana disusun menurut jenis atau kategori hanya sebagai simbol untuk membedakan sebuah karakteristik dengan karakteristik lain. Contohnya hitam, putih, partai, agama, dan lain-lain. Sesi ke-7 akan dibacakan oleh
Putri Alfiani Nasution dengan Altari Swastika. Apa yang dimaksud dengan skala ordinal? Skala ordinal adalah skala pengukuran yang menunjukkan jarak interval antara tingkat yang tidak harus sama. Skala ordinal juga tingkat lebih tinggi dibanding dengan skala nominal. Skala ordinal, pengkategorisasian disusun berdasarkan urutan terendah ke tingkat yang lebih tinggi. Sesi ke-8 akan dilakukan oleh statistik Priyotomi kepada Nawang Anggreni. Sebutkan langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan skala ordinal. Langkah dalam pembuatan skala ordinal yaitu identifikasi variabel, tentukan kategori, beri label pada kategori, tentukan skor, dan ujilah skala. Ke-9 akan dilanjutkan oleh Nawang Anggreni bersama Rizka Nurfianti. Jelaskan apa yang dimaksud dari tipe-tipe skala. Yang pertama yaitu skala Likert. Skala Likert adalah salah satu bentuk skala yang dilakukan untuk mengumpulkan data demi mengetahui atau mengukur data yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Yang kedua yaitu skala Goodman. Adalah skala yang digunakan untuk mendapatkan jawaban tegas dari responden, yaitu hanya terdapat dua interval seperti setuju, tidak setuju, ya dan tidak, benar dan salah, positif dan negatif, pernah tidak pernah, dan lain-lain. Skala diferensial semantik adalah skala penilaian survei atau kuesioner yang meminta orang untuk menilai suatu produk, perusahaan, merek, atau entitas apapun dalam bingkai-bingkai suatu opsi peringkat multipoint. Sedangkan skala Thurston adalah salah satu skala sikap yang sering dipakai selain skala Likert. Kelebihan skala Thurston ini adalah bahwa skala yang dibuat adalah bentuk skala interval dibanding dengan skala Likert yang masih berbentuk skala nominal. Sekian sesi tanya jawab kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.